Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Pami Channel. Pada kesempatan kali ini BPC akan membahas tentang salah satu aja ciri-ciri yang menandakan bahwa seseorang itu akan memiliki kemampuan spiritual supranatural. Nah, bagaimana pembahasan dan keseruan pada video kali ini? Tonton video sampai selesai agar sahabat BPC semua tidak salah paham, dan jangan lupa untuk tombol subscribe terlebih dahulu, lalu tekan tombol like, komen, dan share agar BPC terus berkembang dan dapat upload video menarik lainnya. Oke, libas. Orang yang memiliki kemampuan spiritual pasti pada awalnya ia akan merasakan suatu tanda-tanda atau suatu ciri-ciri yang menandakan ia tuh sebagai pewaris leluhurnya, atau memang memiliki kemampuan spiritual, atau memiliki kemampuan untuk pengobatan dan hal-hal lainnya yang berkaitan tentang gaib atau segala macamnya lah, gitu kan. Nah, jadi di sini BPC menyampaikan satu aja yang memang ini berdasarkan pengalaman BPC pribadi, gitu kan. Dan BPC merasa bahwasanya inilah sebenarnya yang hal yang simple, sederhana, tapi memang itu yang menjadi tanda bahwasanya orang tersebut akan mewarisi keilmuan, akan mewarisi kemampuan baik itu pengobatan atau untuk hal-hal yang lain ya dari leluhurnya yang dahulunya itu. Nah, itu BPC rasakan sendiri gitu. Nah, jadi itu semakin terasa ketika semakin hari BPC semakin mengalami proses-proses itu, baik itu BPC yang diobati atau BPC yang mengobati gitu. Karena kan BPC contohnya kayak pijat segala macam itu kan nggak bisa pijat sendiri ya, jujur aja gitu kan, pastinya perlu orang lain untuk memijat tubuh kita agar rileks gitu. Nah, jadi ciri-cirinya itu simple, sederhana, yaitu gini. Ini BPC rasakan ketika BPC masih duduk sekitar remaja lah, kan duduk di SMK, masih itu kelas 3 SMK di akhir semester. Di situ BPC mengetahui bahwasanya BPC memiliki garis keturunan leluhur yang memang memiliki kemampuan spiritual gitu. Nah, itu dari sebelah orang tua BPC, itu dari sebelah mama, dari sebelah ibu gitu kan. Dan seperti mungkin udah pernah BPC ceritakan ya, bahwasanya BPC itu bahkan orang tua BPC sendiri tidak yakin maksudnya BPC akan mewarisi itu, karena BPC garis turunnya itu kan dari perempuan gitu. Tapi namanya mereka itu tidak dipaksa dan tidak bisa disuruh, dan memang mereka mau sendiri ya, mungkin karena ada kesesuaian dengan energi segala macam, mereka yang saat ya mungkin ikut lah gitu dalam bentuk ya khodam atau segala macamnya kan gitu. Nah, jadi BPC merasakannya pada saat itu almarhum masih hidup ya, menyampaikan beberapa mungkin doa atau rapalan segala macam. Nah, itu padahal sambil guyon, sambil cerita sharing, cerita guyon gitu kan. Dia menyampaikan misalnya ini untuk ini gitu kan ya, bacaan ini untuk ini, keperluan apanya, gunanya gitu kan. Hasil padahal itu BPC nggak ada mencatat, nggak ada apa, cuman ketika disebut BPC bisa mengulanginya. Hanya cuman sekali baca BPC langsung hafal, langsung ingat. Nah, itulah suatu tanda bahwasanya memang Anda memiliki kemampuan spiritual dan memang wadahnya besar gitu. Jadi cukup dengan misalnya dibacakanlah rapalannya, ini untuk ini nih. Jadi dengan sekali ucapan tanpa diulang itu langsung dapat gitu.
bahkan sampai sekarang masih ingat gitu kan, cuman sekali sebut tanpa dicatat, tapi ketika udah disebut, udah diingat BFC nyatet sendiri tanpa ngulang si kakek gitu kan, kakek tanpa mengulang, tapi ketika dia disebut BFC ingat. Karena pada saat itu untuk mencatat itu kan ada rasa mungkin masih malu lah, berarti diketahuan kakek nih nyatet gini, dipikirnya untuk apa gitu. Nah jadi alhasil ketika dia sebut BFC ingat, BFC catat gitu, dengan sekali sebut aja. Nah jadi ketika sahabat BFC semuanya mungkin masih memiliki kakek, masih memiliki paman yang memiliki kemampuan spiritual, ketika dibacakan hanya sekali baca aja terus langsung ingat tanpa diulang, berarti Anda memiliki kemampuan spiritual nantinya. Nah taubannya seperti sekarang mungkin kayak pijat atau terapi segala macam, kayak abang angkat BFC kan, dia pijat tubuh BFC merasakan pastinya titik-titik yang dia kusuk, dia pijat titik-titik yang dia refleksi. Nah setelah dia pegang badan BFC langsung ingat memori itu, mana aja daerah-daerah yang memang dipijatnya untuk melakukan terapi atau melakukan refleksi tersebut. Nah saat itulah BFC menerima dan memori BFC menyimpan, dan ketika memegang orang yang sakit dengan cara memijat juga sama gitu. Yang dirasakan maksudnya ketika sakit, entah itu asam lambung atau segala macam sakit pinggang, itu BFC pijat di mana titik-titiknya, terus ya kontak dan merasakan sakit yang sama. Apa mungkin misalnya BFC sakit bagian pinggang, dipijat sama abang angkat BFC, jadi BFC merasakan, tipe ketika orang ada ngeluh sakit pinggang, BFC pijat situ, dan sama rasanya. Dan memang alhamdulillah juga ya itu pasien lah yang ngerasakan gitu kan, BFC membantu, BFC menolong dengan kemampuan BFC yang dititipkan sama Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Ya BFC tidak milih-milih, ketika memang orang kesusahan kita bantu. Ya. Jadi mungkin itu aja yang bisa disampaikan berdasarkan pengalaman BFC. Mudah-mudahan jadi informasi bagi kita semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Cukup sekian dari BFC. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.